Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya dengan temanya energi percintaan kamu di bulan Oktober. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Libra. Ambil positifnya aja, selebihnya buang ya, bijaksana dan dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin reading yang tersebut. Oke. Dan untuk energi sisa akhir tahun ya, readingan sisa akhir tahun kalian bisa cek ya di list video channel karena sudah rilis. Kamu cari sendiri aja ya. Itu berlaku sejak saat readingan itu di upload ya. Jadi kamu bisa lihat energi kamu sepanjang sisa akhir tahun itu seperti apa gitu ya. Sekarang kita akan lihat di sini karena melihat dari dua sisi ya, bisa vice versa, energinya bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Ambil yang resonate, kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu ataupun pesannya bukan ditujukan buat kamu. Libra, di sini aku akan tarik energimu dulu ya, tapi nanti sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Di sini kita punya the Sun, kemudian di sini ada Eight of Wands, kemudian di sini ada the Fools, dan di sini ada the Star. Wow. Ada sebuah harapan di sini. Ada sebuah harapan yang sepertinya ini kayaknya baru ya. Bisa ini baru. Coba aku lihat dulu di sini untuk energi pasangan kamu. Harapan baru, karena aku ngeliat di sini kayak semacam harapan baru. Mungkin kamu bertemu dengan seseorang di sini. Lagi hangat-hangatnya hubungan kamu dengan seseorang karena ini hubungan baru. Kamu bertemu dengan seseorang yang baru ya, jatuh cinta secara tiba-tiba atau jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian kalian mungkin menjalin hubungan. Coba aku lihat dulu di sini ya, energi pasangan kamu seperti apa. Oh yes, ada Ace of Cup. Kemudian di sini ada Six of Cup. Di sini ada Nine of Cup, the Lovers, harapannya. Sesuaikan aja ya, bisa vice versa situasinya gitu. Jadi gini, aku ngeliat di sini kamu memang dalam kondisi keadaan yang sangat bahagia gitu ya. Mungkin tiba-tiba ya pasangan kamu ini menghubungi kamu, atau mungkin tiba-tiba pasangan kamu ini bertemu sama kamu atau kembali sama kamu. Bisa ini orang lama ya, yang seperti yang bilang tadi, tiba-tiba dia menghubungi kamu. Jadi ini kayak serasa hubungan baru gitu loh. Mungkin kamu sudah berpisah dengan seseorang ini, tapi kayak seseorang ini tuh kembali sama kamu gitu ya, karena dengan adanya Six of Cup mungkin dia itu kayak kembali sama kamu, kemudian dia menawarkan hubungan cinta ya. Tapi nggak harus itu juga ya, nggak harus dia mantan kamu, tapi bisa juga dia ini adalah temen kamu gitu ya, temen lama kamu, tapi dulu kalian tuh udah dekat gitu loh, chemistry-nya tuh dapet gitu. Jadi kayak temen kecil ya, bisa juga seperti itu, temen sekolah, temen kecil gitu. Tapi kalian tuh kayak dipertemukan lagi gitu loh ya. Dan kemudian
Aku nggak tahu kenapa kamu itu kayak seneng sekali gitu loh dekat sama seseorang ini gitu. Mungkin karena udah lama nggak ketemu sama dia, uh, mungkin dianya terlihat berbeda atau berubah gitu, yang sekarang tuh kayak menarik perhatian kamu. Jadi kayak uh, kayak 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 dia tuh membuka omongan gitu loh. Kalau dulu tuh sebenarnya ada rasa tertarik dengan kamu, tapi mungkin dia nggak sampein. Bisa juga seperti itu, karena di sini aku ngeliat ada Ace of Cup, yang dimana dia ini kayak menawarkan cinta baru atau hubungan baru dengan kamu gitu. Mungkin dia kayak mengungkapkan perasaan yang udah lama dia pendam, yang udah lama dia simpan, yang dulunya dia tuh cuman mungkin nganggep kamu teman gitu ya, belum sempat ngomong sama kamu mungkin ya, seperti itu. Kemudian terjadi perpisahan sehingga saat ini mungkin kalian dipertemukan lagi, jadi dia memutuskan untuk nembak kamu gitu atau ngomong sama kamu. Makanya di sini kamu kayak merasa gembira, happy, sangat bersyukur gitu loh bisa bertemu dia kembali gitu ya. Dan kamu sangat aku ngelihat kamu juga nggak berpikir panjang ya. Mungkin ketika dia menawarkan hubungan dengan kamu itu, kamu terima aja gitu loh, karena kamu di sini orangnya terbuka gitu terhadap hal-hal baru, hubungan baru. Apalagi kamu ngerasa udah kenal dia lama gitu ya, udah kenal dia dulunya, kamu udah pernah kenal dia gitu loh. Jadi kamu tahu ya dia itu orangnya seperti apa. Mungkin dulu kamu juga pernah berharap sama dia, tapi nggak sebesar gimana gitu ya, jadi sehingga kamu bisa mengabaikan perasaan itu. Atau dulunya mungkin kamu ya masih terlalu kekanak-kanakannya, atau kayak masih zaman sekolah, zaman kanak-kanak itu kan kayak nggak terlalu ini ya, mungkin nggak terlalu berharap banget lah, katakannya seperti itu, atau nggak terlalu tertarik banget mungkin kamu sama seseorang ini sorry gitu ya. Tapi sekarang saat bertemu, kayaknya orang ini berbeda gitu. Atau bisa vice versa, bisa dianya yang melihat kamu tuh berbeda. Saat ini kok kamu itu orangnya apa ya, mungkin kayak lebih cantik, lebih menarik gitu. Karena di sini di energi kamu tuh ada the sun ya, yang dimana sun ini kayak matahari gitu ya. Matahari itu kan bersinar terang gitu ya. Jadi kamu itu mungkin kayak orangnya menarik banget gitu loh ya. Dulunya mungkin di mata dia kamu nggak terlalu menarik misalkan ya. Jadi, atau seperti yang bilang tadi, karena dia terlalu temenan deket sama kamu, jadi dia nggak terlalu ini mementingkan perasaan dia gitu, kalaupun dia tertarik sama kamu. Jadi kayak abaikan juga bisa gitu. Tapi saat dia bertemu lagi sama kamu ini berbeda gitu. Dia ngerasa kayak kok kamu ya orang yang seperti yang diharapkan gitu ya. Seperti itu, makanya dia kayak memutuskan untuk ngomong sama kamu gitu, untuk terbuka, untuk jujur di sini tentang perasaan dia ke kamu gitu. Tapi bisa juga dianya memang udah mendem lama gitu ya. Mungkin kayak kamu udah temenan lama sama dia gitu ya, nggak harus dianya seseorang dari masa lalu, masa kecil, masa sekolah, nggak harus seperti itu. Sesuaikan aja ya nanti situasi dan kondisi kamu gitu. Tapi bisa juga kamu dengan dia ini memang udah berteman lama, berteman lama gitu. Tapi ada momen dimana tiba-tiba gitu ya, kamu ini saling tertarik gitu loh satu sama lain gitu. Karena di sini dengan adanya Eight of Wands ini bisa juga kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Kemudian mungkin kamu menjalin kedekatan kayak pertemanan dulu, tapi seseorang ini tuh kayak nyimpan, bisa kamu juga kamu simpan gitu ya, kayak nggak mau terburu-buru gitu loh. Tapi kamu ini bahagia banget dengan kedekatan kamu dengan seseorang ini gitu ya. Kamu ini kayak orang yang nggak peduli gitu loh ya, nggak peduli dianya gimana sama kamu. Yang jelas kamu suka sama dia, kamu enjoy sama dia, kamu jalanin gitu ya. Tapi ternyata dia ini punya perasaan sama kamu. Kemudian ada momen dimana dia terbuka di sini, makanya kamu sangat happy banget, bahagia banget gitu ya. Tapi hubungan ini masih di awal gitu. Dan ada juga di sini yang memang dia adalah seseorang dari masa lalu kamu, yang tiba-tiba mungkin menghubungi kamu ataupun membuka komunikasi dengan kamu ya. Ada jarak di sini, bisa LDR ya, beda kota, pulau atau negara seperti itu.
tapi seseorang ini tuh kayak mencoba ya untuk terkoneksi dengan kamu atau kembali di sini. Dia ngomong di sini untuk perasaan dia ke kamu selama ini, bahwa dia belum bisa move on sama kamu. Dia nggak bisa move on sama kamu, dia punya perasaan yang besar sama kamu, dan dia memutuskan untuk jujur dan terbuka tentang perasaan dia sama kamu. Dan kamu sangat gembira sekali di sini yang aku lihat, karena kamu juga berharap dianya kembali sama kamu, gitu ya. Makanya di sini kayak ada semacam rasa bahagia yang kamu rasakan. Begitu juga dengan dia, gitu. Ada happiness di sini. Kamu sangat bersyukur bisa harapan kamu untuk bisa kembali bersama dia itu terwujud, gitu. Oke. Kamu, karena di sini aku lihat dengan adanya The Fool ini, kamu juga kayaknya nggak peduli gitu loh. Nggak peduli, maksudnya nggak peduli gini. Dulu mungkin kamu udah pernah ditinggalin, udah pernah sakit-sakit, nangis-nangis gitu, tapi kayak orang bodoh aja gitu loh. Ketika dia kembali minta maaf sama kamu, ingin kembali sama kamu, ngungkapin perasaan dia sama kamu terima aja gitu, kamu welcome aja gitu. Makanya di sini kayak The Fool ya. Fool ini kayak seorang si bodoh gitu ya, kayak orang bodoh gitu loh, padahal udah ditinggalin gitu ya, udah diputusin gitu ya, tapi ketika dia kembali kamu seneng gitu ya, kamu justru seneng di sini, kayak seolah-olah tuh kamu nggak punya rasa sakit hati gitu terhadap seseorang ini gitu ya. Padahal mungkin kamu pernah melalui proses juga di mana kamu harus menyembuhkan rasa sakit hati kamu, kecewa kamu gitu. Tapi entah kenapa di sini ketika dia balik lagi sama kamu ya, kamu justru gembira, happy lagi, dan kamu jalanin lagi gitu. Kamu benar-benar memulai hubungan kamu dari nol dengan seseorang ini, karena aku juga ngerasa di sini seseorang ini tuh memang perasaan dia besar sama kamu gitu ya, tulus dengan adanya Ace of Cup ini. Dia ini perasaannya cuman untuk kamu gitu, karena di sini juga ada Nine of Cup, kemudian di sini ada The Lovers ya. Kamu dengan dia ini memang saling mengharapkan satu sama lain, dan memang di sini ada cinta antara kamu dan dia gitu ya. Kamu cinta sama dia, dia cinta sama kamu. Mungkin untuk sebelumnya ada ego, ada gengsi gitu ya, dari dirinya dia maupun dirinya kamu gitu. Jadi dia kayak enggak, waktu kalian dulu mungkin sempat berpisah atau sempat jauh atau sempat renggang, itu dia lebih mempertahankan ego atau gengsinya dia gitu, kayak nggak ngejar kamu gitu ya, nggak coba memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu. Tapi setelah dia tahan perasaan itu nggak bisa ya, makanya dia kayak kembali membuka komunikasi, dan Three of Pentacles membangun lagi hubungannya dengan kamu gitu. Oke. Makanya di sini kamu sangat happy banget, kamu gembira banget gitu loh ya, karena sebelumnya pun saat kamu bersama dia tuh kamu juga kayak bersyukur banget gitu loh. Kamu bisa menemukan orang yang menurut kamu tuh bisa menerima kamu apa adanya, sangat sayang sama kamu gitu ya. Ini kalau ini mantan ya gitu, karena aku ngeliat hubungan kamu sebelumnya dengan dia itu juga kayaknya banyak hal-hal yang positif gitu ya, kayak membawa perubahan positif gitu loh untuk hidupnya kamu gitu. Makanya nggak heran di sini kalau kamu juga kayaknya masih memikirkan dia atau berharap untuk dia kembali gitu, walaupun kamu sempat ditinggalkan atau kayak sempat diabaikan atau sempat berpisah gitu ya. Dan ini membuat kamu kecewa, sakit hati, tapi entah kenapa kayak seolah-olah kamu juga nggak bisa gitu ya untuk tidak memikirkan dia lagi gitu. Makanya ketika dia kembali lagi sama kamu kayak happy banget gitu, seneng banget gitu ya. Dan di sini kayak cinta baru tuh kayak dimulai lagi gitu loh, seolah-olah cinta itu bersemi kembali gitu loh ya. Makanya tadi gue bilang kamu ini kayak seperti orang yang bodoh gitu ya. Udah ditinggalin, udah dicuekin, tapi dia balik lagi, kamu terima lagi gitu ya. Kayak nggak ada beban gitu loh di perasaan kamu kayak melupakan hal-hal yang terjadi di masa lalu gitu ya. Yang ada di sini adalah sukacita, syukur, dan gembira gitu. Dan cinta itu tuh tumbuh ya, bersemi kembali. Ya begitulah ya kekuatan cinta. Cinta itu bisa memaafkan ya. Cinta itu bisa membuat rasa sakit, kecewa, terluka itu
kayak hilang gitu aja gitu loh. Bukan berarti seseorang itu bodoh ya, tapi orang yang terbuka gitu ya, mengikuti jalan hidup atau alur kehidupan, atau kayak semesta mau ngapain aja, Tuhan mau ngatur apa aja. Nah ini memang bener-bener jalannya tuh mudah gitu ya. Kayak ini, Eight of Wands, the Sun. Ya, the Sun ini berbicara tentang semesta juga gitu, dan ini juga berbicara tentang jalan gitu. Jadi kayak kalau semakin kamu banyak bersyukur, ini semakin mudah gitu loh, jalannya itu mudah banget gitu. Ya, semakin kamu melepaskan maaf, itu semakin mudah jalan kamu untuk sesuatu yang kamu harapkan atau yang kamu inginkan datang ke dalam hidup kamu gitu ya. Jadi enggak bisa dibilang ini bodoh juga, tapi kayak lebih ke polos gitu ya, seperti itu. Kayak menjadikan hal di masa lalu itu pengalaman, istilahnya kayak gitu ya. Jadikan aja pengalaman gitu kan. The Fool ini juga seseorang yang enggak peduli mau gimana kedepannya, jalani aja gitu loh, seperti itu ya. Kayak dijadiin aja pengalaman gitu ya, sesuatu yang dijalanin itu dijadikan aja pengalaman gitu. Karena ini juga orang-orang yang mungkin jiwa-jiwa muda di sini ya, jadi masih suka dengan tantangan ya, petualangan, masih sangat bergairah gitu loh ya, terhadap pokoknya masih kayak suka petualang gitu loh ya, masih harus banyak belajar dewasa gitu ya, seperti itu. Dan kita akan lihat lagi. Aku akan tarik satu kartu di sini dari Angels Oracle ya. Kamu bisa bertanya apapun, pertanyaannya satu aja, entah semesta ataupun malaikat penjaga pelindung kamu, terserah sebutannya apa. Aku akan jawab satu di sini dari pertanyaan kamu. Kalau misalkan jawaban ini nggak resonate untuk pertanyaan kamu ya, berarti ini bukan untuk kamu ya. Kalau misalkan nggak cocok dengan pertanyaan kamu gitu. Atau mungkin ini kamu memang udah bener-bener bisa healing ya, bisa kayak beban kamu di masa lalu itu, entah dari trauma ataupun luka inner child gitu ya, itu sudah benar-benar release gitu ya. Begitu juga dengan dia ya. Jadi perpisahan kamu dengan dia itu untuk menghealing luka-luka masa lalu. Jadi ketika kamu dengan dia kembali bersama, ini kayak benar-benar hubungan yang dimulai dari awal, dari nol gitu. Kamu juga menjadi seseorang yang baru, terlahir kembali, dia juga sama di sini. Kemudian di sini ada white ya, jawaban dari pertanyaan kamu adalah white, menunggu ya, apapun itu di sini menunggu jawabannya ya, seperti itu. Sepertinya gini, kalau ini belum terjadi ya, yang aku sampaikan ke kamu ini belum terjadi, di sini kamu masih harus sabar menunggu, karena ini akan terjadi sama kamu gitu ya. Apapun pertanyaan kamu di sini diminta untuk menunggu ya. Jadi kayak hal yang kamu pertanyakan ini bukan tidak datang, akan datang atau akan ada atau akan terjadi gitu, tapi tidak sekarang. Kamu masih harus bersabar. Oke, jadi ini saja yang bisa ku sampaikan ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Untuk zodiak dia di sini Leo paling kenceng ya, dan kemudian ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi nggak jadi patokan, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, atau yang penting zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus Libra ya tadi. Oke, terima kasih, sampai jumpa.